Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TKP tentang profesionalisme. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Sebuah perusahaan penyedia layanan streaming mengalami penurunan jumlah pelanggan baru dalam 3 bulan terakhir. Tim pemasaran telah mencoba berbagai strategi promosi, tetapi hasilnya masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Langkah pertama Anda sebagai seorang data analis adalah profesi kita sebagai data analisis. Berarti pekerjaan kita yang menganalisis data. A. Mengirimkan survei kepada pelanggan lama dan baru untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan berlangganan mereka. Mengirim survei ini bukan, ini orang lain lah yang seharusnya. Ini bukan ya, bukan. B. Menganalisis efektivitas kampanye pemasaran yang sedang berjalan untuk mengetahui apakah ada yang kurang optimal. Ini ada istilah menganalisis, oke lah. C. Mengusulkan peningkatan budget iklan dan promosi untuk menjangkau lebih banyak calon pelanggan. Ini biasanya pimpinan yang bukan pengusulkan. Yang mengusulkan itu berarti dari pihak pemasaran. Kalau D. Menganalisis pola konsumen pelanggan baru dan membandingkannya dengan pelanggan lama untuk menemukan pola perbedaan. Nah, ini ada analisis, menganalisa. Ini oke, solutif. Memang pekerjaan data analis. E. Melihat data kompetitor untuk mengetahui apakah ada perubahan harga atau strategi yang menyebabkan pelanggan lebih memilih layanan lain. Nah, ini melihat data kompetitor. Menganalisa juga sih sebenarnya, oke. Berarti antara B, D, dan E. Kalau yang D itu menganalisis pola konsumen, ini sudah menganalisis pada pola pelanggan baru dan membandingkannya dengan pelanggan lama untuk menemukan pola perbedaan. Menganalisis data, ya inilah memang pekerjaan dari seorang analisis data. Pekerjaan dari seorang data analis maksudnya. Menganalisa data. Ini poin 5 ini. Berarti nomor 1 jawabannya D. Untuk poin 4 yang E. Kenapa? Karena melihat data kompetitor ini kan menganalisis juga. D yang utama karena di sini menganalisis data ya. Oke, lanjut nomor 2. Sebagai seorang insinyur proyek, Nadia menemukan adanya potensi cacat keamanan pada sistem kelistrikan gedung bertingkat yang sedang dalam tahap akhir pembangunan. Jika tidak diperbaiki, cacat ini bisa menyebabkan risiko kebakaran dalam jangka panjang. Namun proyek ini sudah mengalami keterlambatan dan atasan Nadia menekankan bahwa penyelesaian harus tepat waktu karena sudah banyak dana yang diinvestasikan. Sikap Nadia seharusnya adalah posisi sebagai insinyur proyek. Masalahnya adalah ada potensi cacat keamanan pada sistem kelistrikan gedung yang bisa mengakibatkan resiko kebakaran. Nah, ini menyangkut banyak orang ini kalau kebakaran bisa-bisa. Apa yang harus Nadia lakukan? A. Melaporkan potensi cacat kepada tim teknis dan mengusulkan solusi untuk memperbaiki masalah meskipun akan menyebabkan keterlambatan. Ini solutif karena memberikan solusi untuk memperbaiki masalah. B. Melaporkan cacat pada atasan, memberikan analisis dampak, serta merekomendasikan perbaikan dan cara untuk meminimalkan keterlambatan. Nah, merekomendasikan perbaikan. Nah, ini juga solusi. C. Melanjutkan proyek tanpa melaporkan cacat agar gedung bisa selesai tepat waktu dan investasi tidak sia-sia. Ini bukan solutif. D.
D. Mengubah laporan teknis agar kelemahan tidak terdeteksi dan proyek dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu. Ini juga bukan solusi. E. Menyimpan catatan pribadi tentang cacat tersebut dan menunggu sampai proyek selesai sebelum melaporkannya. Ini juga bukan solutif. Antara A dan B, lebih solutif yang mana? Kita melapor ke tim teknis yang sudah membidanginya, atau kita melapor ke atasan. Nah, saya rasa lebih cocok, lebih bagus kalau kita lapor ke teknis dan mengarahkan solusinya adalah ini. Dan permasalahan akan selesai. Daripada melapor ke atasan, padahal kan atasan itu sudah menyuruh ini sudah job-jobnya gitu loh, sudah dibagi-bagi bagian-bagiannya. Ya. Jadi seharusnya tidak lapor ke atasan. Atasan hanya mengetahui, oh ini ternyata seperti ini. Nah, dan kalau kita lapor atasan, waktu akan bertambah. Pemrosesannya juga akan lama. Jadi poin 5 ada di A, sedangkan B itu poin 4. Lanjut nomor 3. Bentar. Oke. Daniel adalah seorang manajer proyek yang harus menyelesaikan sebuah proyek penting dalam waktu terbatas. Timnya terdiri dari berbagai anggota dengan keahlian yang berbeda-beda. Bagaimana cara terbaik bagi Daniel untuk memastikan proyek berjalan lancar dan selesai tepat waktu? Di sini permasalahannya adalah memastikan proyek berjalan lancar. Berarti istilahnya mengawasi. Dan selesai tepat waktu. Nah, ini masalah kedua. Tujuan kedua ini tujuan atau masalah pertama. A. Membuat jadwal kerja yang fleksibel agar setiap anggota tim bisa bekerja sesuai kenyamanan mereka. Ini kurang bagus. Karena dibuat fleksibel ini kurang bagus dalam pekerjaan ya. B. Mengadakan rapat harian untuk mengevaluasi progres dan mengatasi hambatan yang muncul. Ini bagus, menyelesaikan masalah, memastikan proyek berjalan lancar, berarti mengawasi. C. Menggunakan perangkat lunak manajemen proyek untuk melacak kemajuan dan memastikan semua tugas terselesaikan sesuai rencana. Nah, ini melacak kemajuan pakai perangkat lunak, ini mengawasi proyek dan memastikan semua tugas terselesaikan sesuai rencana. Ini adalah masalah waktu pengerjaan, ini solutif juga. D. Mendelegasikan seluruh tugas pada anggota tim dan hanya memantau hasil akhirnya saja. Nah, ini yang menjadi masalah. Hanya memantau hasil akhirnya. D. Membagi tugas secara spesifik kepada anggota tim sesuai dengan keahlian masing-masing. Ini bagus. Diberikan di bidang keahliannya masing-masing. Antara B, C, dan E. Saya pilih yang C. Kenapa? Karena C ini menggunakan perangkat lunak manajemen proyek untuk melacak kemajuan. Berarti kan mengawasi, memastikan proyek berjalan lancar, dan memastikan semua tugas terselesaikan sesuai rencana. Dua masalah terselesaikan. Sedangkan yang B mengadakan rapat harian untuk mengevaluasi proses dan mengatasi hambatan yang muncul. Ini dalam mengawasi lebih lebih bagusan yang C. Berkala mengawasinya. Kalau yang B itu kan hanya ketika rapat mengevaluasinya. Nah, ini lebih bagusan yang C. Pakai perangkat lunak bisa setiap hari berkala itu. Jadi poin 5-nya adalah C. Lanjut nomor 4. Anda bekerja di sebuah instansi yang sangat menekankan kedisiplinan, terutama dalam hal kehadiran, namun Anda baru saja terlambat datang untuk ketiga kalinya bulan ini karena kemacetan lalu lintas. Berarti masalahnya adalah kemacetan lalu lintas. Sikap Anda adalah menghubungi atasan segera setelah tahu Anda akan terlambat, kemudian tetap berusaha tiba secepat mungkin. Ini tidak ada solusi masalah kemacetan lalu lintas. B. Menghadap atasan untuk meminta maaf atas keterlambatan dan berjanji untuk lebih disiplin ke depannya. Ini solutif.
Karena masalah kemacetan lalu lintas ini kan membuat keterlambatan kan. Berarti masalahnya itu di dalam baru saja terlambat. Nah, ini masalahnya itu terlambat. Terlambat diakibatkan dari kemacetan lalu lintas. C. Mengajukan permohonan untuk bekerja dari rumah agar keterlambatan dapat dihindari. Nah, ini nggak bagus ini. Bukan solutif. D. Mencari jalur alternatif untuk menghindari kemacetan di hari-hari berikutnya. Ini juga solutif. Mencari cara untuk menghindari kemacetan. E. Mencari alasan lain yang lebih bisa diterima untuk menjelaskan keterlambatan Anda kepada atasan. Ini bukan solutif. Antara B dan D. Kalau yang B, menghadap atasan untuk meminta maaf atas keterlambatan dan berjanji untuk lebih disiplin ke depannya. Nah, ini bagus, minta maaf ke atasan. Terus keterlambatannya ini bisa diatasi dengan berjanji untuk lebih disiplin ke depannya. Tapi caranya gimana? Ya tidak dijelaskan. Sedangkan yang D, mencari jalur alternatif. Nah, ini cara bagaimana menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas yang membuat terlambat. Kalau kemacetan lalu lintas teratasi, nah, ini berarti keterlambatan bisa diatasi. Berarti ini solutif untuk menghindari kemacetan di hari-hari berikutnya. Nah, kemudian yang B ini di soal sudah dijelaskan terlambat 3 kalinya dalam bulan ini. Dalam 1 bulan sudah terlambat 3 kali. Masa mengulangi minta maaf, minta maaf, minta maaf terus? Kan nggak bagus. Ini bukan solutif berarti. Ini bukan solutif. Berarti yang solutif itu adalah yang D. Untuk poin 4, kemungkinan ini yang A. Kenapa yang A? Poin 4, menghubungi atasan segera setelah tahu Anda akan terlambat, kemudian tetap berusaha tiba secepat mungkin. Nah, ini ada usaha. Usaha tiba secepat mungkin. Berusaha. Nah, masih ada usaha. Kalau yang B ini kemungkinan 3 poinnya. Karena berjanji dan ternyata di sini sudah 3 kali terlambat dalam 1 bulan. Lanjut nomor 5. Anda bekerja sebagai pegawai di bagian anggaran sebuah instansi. Saya ulangi, Anda bekerja sebagai pegawai di bagian anggaran sebuah instansi. Seorang rekan menawarkan Anda sejumlah uang sebagai komisi jika Anda menyetujui proyek yang sebenarnya tidak terlalu mendesak. Sikap Anda adalah sebagai komisi. Nah, ini istilahnya itu nyogok, nyuap. Solusinya adalah menolak. Sikap Anda adalah A. Meminta rekan tersebut untuk memberikan justifikasi lebih baik agar proyek terlihat lebih penting. Ini bukan hal tindakan yang baik. B. Menyetujui proyek tersebut karena tidak ada kerugian langsung terhadap instansi, tapi menyalahi aturan. Ini nggak bagus. C. Menolak tawaran tersebut dan tetap memproses proyek sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, ini yang bagus ini. D. Melaporkan tawaran tersebut kepada atasan untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Nah, bagus. E. Mengabaikan tawaran tersebut tetapi tetap memproses proyek karena permintaan datang dari atasan. Ini melanggar juga, nggak bagus. Antara C dan D. Kalau C langsung menolak, kalau D tidak menolak, masih melaporkan ke atasan. Kalau C ini tegas, saya menolak, berarti dirinya memang benar-benar tidak setuju dengan tindakan seperti itu, menolak tindakan seperti itu. Kalau yang D itu seolah-olah tidak menampakkan dia menolak, dia tidak menampakkan kalau dia baik gitu. Kalau yang C gampangannya saya orang baik, kalau yang D tidak menampakkan saya orang baik gitu. Maksudnya gampangnya seperti itu. Kalau yang D itu masih samar-samar. Kalau yang C secara jelas. Ini poinnya 5, yang ini poin 4. Sama-sama tidak setuju dengan perbuatan tersebut. Nomor 5 C.
Oke, 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga di tahun ini kita lolos PNS dan diangkat menjadi PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.